Ta'ala bagi orang-orang yang teraniaya untuk membela diri secara proporsional. Nah, karena itu di sini tidak disebutkan bagaimana cara membela dirinya, sehingga semua bisa melihat bentuk aniayanya seperti apa, maka membela dirinya pun sesuai dengan kadar yang dirasakannya, dan disitulah pertolongan Allah akan tiba. Misal ada yang sifatnya terasa ringan, orang dianiaya dengan kata-kata misalnya, dengan celaan, kan bentuknya aniaya. Bagaimana cara membela dirinya? Kan tidak harus mencela lagi. Ya, sabar itu bagian dari pembelaan. Kemudian menampilkan akhlak yang mulia bagian dari pembelaan. Jadi ketika seseorang mencela kemudian kita membalas dengan akhlak yang mulia, pertolongan Allah datang kepada kita. Tapi ketika orang mencela, kita pun mencela lagi, nah itu bukan cara yang baik. Zalim dibalas dengan kezaliman, maka jangan diharapkan pertolongan Allah tiba. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan apresiasi, sanjungan, bahkan sebagian mendapat hidayah untuk mengenal Islam, karena memang secara proporsional dikeluarkan nilai Islam sesuai petunjuk Al-Quran, untuk membalas sesuatu sesuai dengan kadarnya. Kan dulu banyak masuk Islam dari kalangan sahabat awalnya karena akhlaknya Nabi. Ya, lebih banyak karena akhlaknya. Setelah itu baru mendengar nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sekarang kita butuhkan. Itu satu. Nanti sesuai kadarnya naik ke atas. Misal ada keadaan di Palestina jelas terzalimi, ya, di lingkup wilayahnya mereka membela diri, kan tidak mungkin hanya diam saja. Nah, mereka membela dengan proporsional. Kita yang jauh bagaimana? Menyesuaikan. Ada yang paling ringan dengan doa, ada yang dengan harta. Itu pun dikoordinasikan dengan baik supaya tidak disalahgunakan jalur-jalur yang benar dan sebagainya. Ya, sampai berharap kemudian ada energi-energi kolektif yang positif yang menyatukan sehingga sifat-sifat teraniaya itu bisa hilang. Ya, sampai orang-orang Islam itu merasa betul-betul punya kesadaran untuk bersatu dan kuat. Nah, itu sesuai porsinya masing-masing. Itu satu. Jadi jangan selalu disimpulkan kalau kita ingin membela diri dari sifat aniaya itu sesuai selera kita. Tidak, ada tuntunannya. Dan yang paling indah, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan yakinkan pada dirimu bahwa Allah itu lebih dari mampu untuk memberikan pertolongan. Pasti ditolong Allah. Nah, bagaimana cara membela yang melahirkan pertolongan Allah, bukan sekedar membela saja. Jadi saat kita melakukan pembelaan, Allah menolong kita. Nah, membelanya pun dilakukan karena siapa? Karena Allah, bukan karena keinginan nafsu kita. Nah, betapa banyak kasus-kasus kehidupan dari sifat aniaya yang muncul, ada tindakan kriminal, tindakan zalim lain, melakukan pembelaan dilakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin memenuhi tuntutan nafsu saja. Nah, ini yang barangkali nanti bagi orang Islam yang aktif di dunia hukum penting menggali ayat ini, sehingga pembelaan terhadap tindakan-tindakan kriminalitas tidak dilakukan dengan perbuatan kriminal lagi. Dizalimi orang, membela diri, tapi nuntutnya membuat orang merasa susah. Wah, saya dirugikan secara materi, imateri, maka keluarlah kemungkinan hitungan-hitungan. Ya, itu kan zalim lagi gitu. Nah, ini satu. Dua, saya cepat. Betapa banyak kerusakan terjadi di satu tempat, dari level kecil desa sampai dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kenapa? Karena penduduknya secara umum menyadari ada kesalahan, kekeliruan, keburukan, bahkan disaksikan langsung dengan matanya, tapi hatinya menutupi itu. Sehingga diberikan isyarat, matanya melihat itu salah, cuma hatinya tidak terbuka. Jika ingin keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangunlah kesadaran kolektif untuk memperbaiki, setidaknya dari pribadi masing-masing. Nah, jadi jangan membiarkan ada sesuatu yang tidak baik itu kemudian terjadi secara kolektif sehingga keburukannya menyebar secara masif.
Kalau sudah tahu misalnya ada perjudian satu tempat, ya dengan kemampuannya masing-masing sesuai porsinya, ya coba itu bisa dihentikan, coba bisa dibersihkan, ya jangan sampai kemudian matanya melihat tapi hatinya tertutup, sehingga dipandang perbuatan itu menjadi biasa, menyebarlah menjadi penyakit sosial yang meluas. Nah ini pun penting. Jadi jangan sampai kemudian setiap orang melakukan tindakan, kembali lagi ke awal, ya tidak sesuai porsinya. Man ra'a munkaran ya falyughayyir, ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apa tafsir biyadi itu? Ya yad di situ para ulama kemudian memberikan penafsiran yang punya otoritas, kewenangan. Jadi bukan kita bergerak duluan, tidak. Yang punya otoritas siapa? Nah, misalnya di sini ada polisian, ada Satpol PP, ada macam-macam, ada pemerintahan daerah setempat, RT, RW, sampaikan pada otoritasnya, bikin musyawarah rencana, lalu yang punya kekuatan menindak itu. Kemudian bilisani, yang punya kemampuan memberikan arahan, ulama, tokoh, ya dengan lisannya. Kemudian yang terakhir, fabi qalbi. Kalau itu tidak bergerak, ya minimal kita benci dengan hati, tapi ditanggung dosanya oleh orang yang punya otoritas. Jelas gak? Ya, nah ini artinya apa? Ada kerjasama tiga bagian unsur ini untuk bisa memberikan perubahan-perubahan positif dalam kehidupan, minimal di level kecil. Tarik ke keluarga dulu. Gimana kita bicara yang besar-besar kalau keluarganya belum baik? Ingin perbaikan, sholat aja masih terlambat. Nah, baca Quran aja masih belum lancar gitu. Ya, perbaiki dulu diri kita. Setelah diri kita baik, semua akan menjadi lebih baik. Kalau sudah seperti itu, dari mana taunya perbaiki diri kita? Ayat 50-nya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang berusaha menguatkan imannya, ya kan? Pakai fa, bersegera. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik, maka yang harus kita lakukan segeralah, satu, perbaiki diri kita dulu. Caranya apa? Perbaiki iman. Imannya perbaiki dulu, ya, sehingga dengan imannya bagus, amal soleh muncul. Tak mungkin ada amal soleh tanpa iman, itu mustahil. Ya, definisi amal soleh itu, amal itu perbuatan, pekerjaan. Semua perbuatan itu bahasa Arabnya amal, pakai ain ya. Kalau pakai hamzah itu harapan, amalun itu harapan, amal itu perbuatan. Baik, itu masih netral. Nah, setiap perbuatan yang didorong oleh iman, yang disupport oleh iman, maka berubahlah sifat amal itu menjadi soleh. Jelas ya? Minum itu perbuatan. Ketika minumnya didorong oleh iman, iman membimbing diri kita untuk minum dengan cara yang benar. Misal, minum dengan tangan kanan, minum yang halal, dibacakan nama Allah sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbuatan yang didorong dengan iman, maka berubah amalnya memiliki sifat saleh, maka menjadi amal saleh. Itulah sebabnya seringkali kita temukan dalam Al-Quran kata iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi nanti kalau imannya sudah aktif, mata amalnya memandang. Karena ada iman, maka dia memandang yang soleh. Yang tidak soleh menurut imannya tidak akan dipandang, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik menurut imannya, itu disebut ghaddul basar namanya. Misal di surah 24, tadi kan surah 22 ya, ayat 30 misalnya, wa qul lil mu'minina, imannya dulu. Dan Muhammad SAW katakan, sampaikan, viralkan pada pria-pria yang punya iman, imannya dulu, yaghuddu min absarihim, aktifkan imannya untuk membimbing pandangannya. Jadi melihatnya pakai iman, standarnya iman. Ada standar budaya, menurut budaya itu bagus, boleh-boleh saja, tapi menurut imannya kurang bagus dipandang. Maka demi menghormati itu dipalingkan pandangan supaya apa? Menjaga keadaan dan kebaikan dirinya secara utuh. Sebab imannya di kolbu, iman itu intinya nanti di sifat takwa. Takwa lawannya nafsu. Ya, ketika imannya tidak aktif, nafsunya aktif. Bahaya nafsu ketika ditunggangi oleh setan. Misalnya ada orang berpakaian minim, menurut budayanya biasa,
Tapi menurut iman itu kurang bagus. Karena ketika dipandang, imannya tidak aktif, nafsunya aktif. Ketika nafsunya aktif, setan menunggangi, berbahaya. Terus dilihat, nafsu aktif, jadi imajinasi, besok-besok terjadi tindakan kriminal. Nah, itulah yang dijaga oleh iman. Nanti dari mata turun ke lisan. Iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nah, jadi tugas kita itu sekarang, kalau ingin jadi baik, maka aktifkan iman dalam diri kita, sehingga iman membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap. Bertransformasilah, berubahlah seseorang itu dari sekedar muslim menjadi mukmin. Jadi hakikat mukmin itu yang sejati adalah orang yang kepribadiannya dibimbing oleh imannya. Kalau sudah dibimbing iman, jadi apapun pasti perbuatannya saleh. Jadi suami-suami yang saleh, jadi istri-istri yang salehah, jadi anak-anak yang saleh. Jadi kalau ibu menginginkan anaknya saleh, dilatih iman dari sejak kecil. Nah, bagaimana melatih iman itu? Maka dikeluarkanlah oleh kita ayat-ayat yang terkait dengan iman. Baik yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada 89 ayat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya 88 di depan kecuali satu. Yang surah Al-Ahzab itu ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu di ujung sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ya, keluarkan ayat-ayatnya. Nanti ada yang salat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau imannya ingin bagus, salatnya dikuatkan. Ya, tingkatkan salatnya, naik dari yang fardu tambah sunnahnya. Keluarkan satu-satu menunya. Nanti kalau salatnya sudah bagus, imannya aktif, membimbing perilaku kita. Ini yang dimaksud surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan salat itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Ketika imannya aktif. Ya, makanya salatnya ditunaikan dengan benar. Turun hadis di Al-Bukhari, di Muslim, ya kan? Dari kejadian Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Karena kita nggak pernah lihat Nabi salat, maka kita belajar melacak riwayat-riwayat yang mengajarkan bagaimana Nabi itu pernah salat, mengajarkan pada para sahabat. Ya, ketika Nabi mengatakan idza qumta ilas shalah, kalau kamu mau menunaikan salat dengan benar, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang benar. Begini caranya, pelajari, bikin kurikulum. Maka setiap masjid terkoneksi. Ini ada Al-Azhar, di samping As-Salam, sana Al-Ihsan. DKM-nya kumpul diskusi. Gimana supaya jamaahnya bagus? Kita bagi materinya, kita diskusi ustadznya, bagi-bagi satu-satu sehingga diperbaiki dari awal dulu. Ya. Nah, ini itu yang kita temukan dalam Al-Quran. Salat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau salatnya sudah bagus, otomatis nanti hadir cahaya iman dalam diri, membimbing pribadi kita sehingga tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau sudah tercegah, Anda jadi apapun jadi orang baik. Jadi hakim-hakim yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi tentara-tentara yang baik, jadi pedagang-pedagang yang baik, jadi pebisnis-pebisnis yang baik. Kenapa? Karena Anda bekerja dengan iman. Mau dibawa ke puasa, pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah begitu, sudah otomatis amal soleh muncul. Tidak dibimbing pun akan muncul soleh dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika Al-Quran mengatakan tadi di ayat 50-nya, falladzina amanu, maka ya, bagi orang-orang yang beriman itu menggunakan fi'il madhi, menguatkan imannya, dia cepat menguatkan imannya, wa amilus salihat,
lalu mengganti semua perbuatan yang kurang baik dengan baik berdasarkan petunjuk imannya, lahum maghfirah. Maka yang pertama Allah turunkan ampunan, bukan kemajuan dulu. Kenapa? Karena maju tanpa ampunan Allah itu tidak bagus. Ampunan itu artinya apa? Pengikis dosa. Kalau belum turun ampunan, ada dosa yang masih menyebar. Jadi kemajuan yang diiringi dengan kriminalitas dan dosa menghancurkan dengan sendirinya. Ya, jadi percuma ada negara yang maju, tempat yang maju, tapi di dalam saat yang bersamaan kriminalnya banyak juga, hancur dengan sendirinya. Itu tidak ada yang menyerang pun hancur sendiri. Ya, karena itu dalam negara yang ideal itu ada kalimat begini, ya, di dalam Al-Quran kita temukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lahum maghfirah, yang dulu-dulu Allah ampuni, hilang. Nanti yang jelek-jeleknya hilang. Bukan hanya hilang, karena sudah ada iman, amal soleh, dia tobat, dengan tobatnya gugur dosa yang lalu, muncul kebaikan. Ya, warizqun karim, setelah tobat semua, setelah bagus, dosanya hilang, baru rezeki Allah turun, dibuka tuh pintu langit dan bumi. Nah, itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nah, makanya di umat jahiliyah dulu kan yang diperbaiki perbuatan buruknya dulu. Akidah iman dilatih selama 10 tahun. Datang ke Yathrib, kapan jadi Madinah? Ketika dosanya hilang dulu. Begitu dosa hilang, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang ya, kita perlu sadari. Jadi dari salat kesempatan salat subuh tadi diingatkan kita bersikaplah proporsional dalam hidup. Satu. Yang kedua, segera untuk selalu mencoba berbuat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dengan kebaikan itu bermanfaat untuk lingkungan dan kehidupan kita. Yang ketiga, upayakan untuk memulai kebaikan itu dengan cara penguatan iman, yang dengan iman itu muncullah amal soleh dan keberkahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam lingkup keluarga. Kalau ada masalah dalam kehidupan keluarga, ya, yang dicek jangan dunianya dulu. Nah, ini yang dipersoalkan seringkali dunianya, masalah harta, masalah jabatan. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan penguatan iman dalam wujud takwa dulu. Makanya kenapa di surat At-Talaq itu, di ujung ayat kedua sampai awal ayat ketiga, itu yang didahulukan takwa. Kan itu masalah rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan masalah rumah tangga. Ya kan? Ayatnya ayat rumah tangga, tapi yang disinggung oleh Allah takwanya. Jadi kalau ada masalah di rumah tidak pernah tuntas, sementara harta itu cukup banyak, kedudukan bagus, mungkin yang kurang bukan kurang pintar, kurang kaya, kurang takwa, kurang dekat sama Allah. Nah, kalau semua sudah sadar mendekat kepada Rabbnya, ayat mendekat ke Allah dulu. Kan awal pernikahan dibacakan Ar-Rum ayat 21 kan? Ya, cuman jarang dibaca yang nikahnya. Kan sakinah mawaddah warahmah itu dibukanya dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah dibukanya dengan ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Al-Quran isinya disebut ayat karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena itu kalau belum dapat sakinah, belum dapat mawaddah, belum ada rahmah, coba dicek, bukan kurang dunia, mungkin kurang dekat dengan Allah. Nah, ini barangkali kesimpulan dari yang kita dapatkan dari petunjuk sholat subuh tadi. Kalau kita paham isinya, sentuhan kejiwanya kuat itu. Ya, makanya kita sampaikan supaya kita paham bahwa yang dimaksud, pesan yang dibawa pulang itu dalam sholat demikian adanya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita mulai untuk kembali melanjutkan. Sekarang kita akan meneruskan pada bagian kedua di bab yang kedua di halaman 24 sampai 25. Ini kajiannya kan insyaallah kita masih istiqamah konsisten sebulan sekali. Jadi saya sarankan kalau bisa dicari buku atau kitab ya
ya, supaya pegang kitab, bisa nulis sama-sama, bisa di-download kok ini. Ya, kalau ada kurang bisa di-download. Ya, ini saya dengan istri sama, ini yang saya bawa kitab istri saya. Yang saya karena dibawa ke mobil kemana kemarin tidak sempat, jadi saya ngaji, istri saya pun ngaji juga. Ini saya pinjam punya istri ini, karena tadi tidak sempat yang saya terbawa. Pegang ya, bawa gitu, supaya nanti ketersambungan. Semoga apa yang kita baca melahirkan kebaikan untuk kita, menambah cahaya untuk muallif, dan memberikan kemampuan kita meneladani beliau dalam kehidupannya, serta keberkahan dan kesejahteraan untuk keluarga besar beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Terkait dengan adab, etika, rangkaian aturan-aturan bagi penuntut ilmu fi nafsihi, yang terkait dengan kondisi jiwanya atau pengondisian keadaan jiwanya, wa fihi asyratu anwa'in, dan dalam hal ini terdapat 10 perkara minal adab, yang termasuk dalam hal adab atau etika. Secara singkatnya, kalau ingin menjadi penuntut ilmu yang sukses, sukses dalam artian dua, sukses dunia, sukses akhirat. Karena ada penuntut ilmu yang sukses dunia tapi belum tentu sukses akhirat. Kan banyak yang belajar untuk dunianya, sekolah dari mulai pendidikan anak usia dini, PAUD, KB, TK. TK pun dibagi dua lagi, TKA, TKB. Setelah itu S semua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai dingin. Ya. Ya. Cari dunia kan, dapat ijazah, ya kan? Dan belajarnya begitu serius, serius. Sampai mau ujian, ada minggu tenang. Ya, semakin dikasih semakin tidak tenang. Karena salah menempatkannya. Waktunya belajar main, waktunya tenang dia belajar. Sukses. Tapi apakah ketika mendapatkan kesuksesan dunia itu ada jaminan sukses akhiratnya? Sementara dia menyadari bahwa dia akan meninggalkan dunianya. Akan orang cerdas itu selalu berpikir di setiap tempat dia nyaman. Saya mau berangkat dari satu tempat, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kan bukan hanya berangkat saja, kita pikirkan bagaimana di Bekasinya nyaman. Mau kajian ke sini kan difikirkan, datang jam berapa, tempatnya di saf yang mana, ya kan? Setelah itu rutenya seperti apa supaya nyaman kan? Nah, orang cerdas selalu berpikir di setiap tempat itu dia bisa merasakan nyaman. Nah, sekarang kita menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Nanti akan mampir di kubur, waiting room, kan? Karena itu ditampakkan di hadapan kita. Yang meninggal tampakkan, minimal lewat kuburan untuk mengingatkan diri kita, itu kan? Nah, atau kita bahkan yang langsung mengantarkan, besok kan gantian kita di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah masuk golongan cerdas belum? Bahwa ketika kita masuk ke situ kita bisa merasa nyaman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketika masuk kita nyaman? Artinya kan mesti ada ilmunya. Anda silahkan boleh riset, boleh cek, satu-satunya di muka bumi yang mengajarkan informasi, pengetahuan, ilmu tentang keadaan alam kubur cuma di Islam. Silahkan dicek ayatnya, hadisnya, keadaannya rinci disebutkan. Bahkan persiapannya pun dari mulai akan masuk, ya, saat akan berpisah dengan roh ada bimbingan. Ini ucapannya, la ilaha illallah. Nanti konfirmasi jawabannya dari Allah yang kita yakini. Ini ayatnya, ya, Quran surah 89 ayat 27 itu sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau meninggal, masuknya ke dalam kubur suasananya begini. Turun Quran surah Ali Imran.
Surah 3 ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, paham tidak? Siapkan. Ya, nanti selepas dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kejadiannya apa? Di Islam itu kita bersyukur karena rinci. Nah, karena tidak ditemukan karya seperti itu, karya itu dalam pengertian makhluk ya, karena Al-Quran itu bukan karya, itu kalamullah. Karena tidak ditemukan karya manusia seperti itu, ya artinya apa? Ini bukan karya manusia. Karena tak ada manusia mampu berbuat seperti itu. Ini pembuktian langsung bahwa itu firman Allah. Ketika itu menjadi firman Allah, menunjukkan kebenaran agama yang kita anut ini. Nah, tidak sekedar yakin itu benar, tapi Quran turun itu untuk dipelajari jadi pedoman kehidupan. Itulah nanti ada disiplin pengetahuan untuk mempelajarinya. Ketika kita amalkan itu, 3 alam itu bisa nyaman. Dunia sukses, meninggalkan dunia di kuburnya nyaman, selesai dikubur, bangkitnya pun dalam keadaan yang tenang. Tuntunannya ada semua. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu ada adabnya. Ya, Anda aja, mohon maaf, Anda bekerja ada aturannya, ada adabnya, ada normanya. Nah, pengetahuan pun kalau ingin sukses, itu para ulama mengeluarkan ayat-ayat dan hadis dalam Al-Quran. Ini ada ketentuannya, ada adabnya, dan adab yang pertama terkait dengan pengondisian jiwa kita, hati kita. Kalau jiwanya sudah bagus, jiwanya sudah baik, maka segala yang terkait dengan ilmu itu akan semakin mudah dan berkah. Perhatikan logika ilmiahnya. Jadi alur pengetahuan itu begini, dari jiwa, dari hati masuk ke pikiran, keluar nanti dalam bentuk perilaku di tubuh bagian luar. Di sini ada jiwa takwa membentuk